Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah. Masih berkait tentang riba. Insyaallah kita akan mengambil beberapa kisah yang berkaitan dengan riba. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa harta riba itu akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sedekah akan dikembangkan, disuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim." Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan harta riba dan mengembangkan harta sedekah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai setiap kekufuran dan juga setiap dosa. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ada seseorang yang mengisahkan tentang dirinya bahwa dahulu dia adalah seorang yang miskin, dari keluarga yang miskin. Bapaknya sebagai seorang pekerja biasa, ibunya sebagai pembantu rumah tangga. Singkat cerita, di waktu dia dewasa, dia ini mendapatkan pekerjaan di lingkungan orang-orang yang senantiasa meminjamkan uang riba. Lantas kesehariannya untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, dia pun terus meminjam dari uang itu, meminjam kepada kawannya yang meribakan uangnya. Sampai beberapa tahun dia melakukan seperti itu. Satu hari dia menjual rumahnya dikarenakan menumpuk sekali hutang dan bunga yang dihasilkan dari riba itu. Dia jual rumah miliknya, dan dia memiliki satu orang istri yang sedang hamil ketika itu. Setelah dijualnya, dia tutupi seluruh uang riba yang dia pinjam, termasuk bunga-bunganya ditutupi. Dan dia tidak tersisa darinya kecuali harta yang sedikit, yang mana harta ini kemungkinan hanya cukup untuk 2 bulan ke depan. Lantas setelah berpikir, dia ingin berprofesi juga seperti temannya, yaitu meminjamkan uang kepada kawannya yang lain dengan sistem riba. Akhirnya dia pun putuskan untuk itu. Dia yang tadinya meminjam kepada rentenir, sekarang dia menjadi seorang rentenir. Dia meminjamkan kepada kawannya yang miskin, yang tidak mempunyai harta, ya, dengan bunga sekian persen. Akhirnya dia mendapatkan faidah, mendapatkan keuntungan dari bunga itu. Dia menikmati hasil ribanya itu, sehingga menceritakan orang ini bahwa belum sampai 2 tahun uangnya pun sudah berkembang banyak, dan dia berhasil membuka toko di pasar-pasar, ya, membuka toko di mana-mana, banyak hartanya. Sampai satu ketika anaknya yang sudah dewasa, ya, ini sedang membawa barang pesanan orang lain dengan barang yang sangat penuh sekali di mobilnya, itu tiba-tiba mobilnya terjatuh, hancur seluruh barang yang ada, dan anaknya pun wafat. Sang ibu yang mendengar cerita ini, yang mendengar kisah ini, dia pun meninggal karena shock, ya, kaget berat, meninggal dunia. Bahkan rumah yang ada, yang ditempatinya pun, itu terjadi kebakaran yang sangat hebat. Ya, sampai
hartanya yang tadinya banyak itu menjadi sedikit-sedikit dan habis. Akhirnya dia baru menyadari mungkin ini adalah dari hasil riba yang dia usahakan selama ini. Allah Subhanahu wa taala tidak diam, Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Ya, Allah Azza wa Jalla mendengar orang-orang yang terzalimi, karena pada hakikatnya orang-orang yang meminjam uang itu mungkin dikarenakan butuh yang sangat, ya, lantas dia meminjam tapi digulirkan sistem riba, akhirnya dia terzalimi. Dan doa orang-orang yang dizalimi adalah makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar sekali firman Allah Azza wa Jalla, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan harta riba dan akan mengembangkan sedekah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, orang yang berinteraksi dengan riba itu akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla dengan sungai darah. Dia akan senantiasa berenang di atas sungai darah. Kita bisa membayangkan berenang, kalau semenit, 2 menit, 5 menit ini masih kuat, otot kita masih oke, bahkan menikmati. Tapi kalau sudah 1 jam, sehari, 2 hari terus berenang, ini akan menjadi siksaan. Apalagi dia berenang di sungai darah. Belum lagi ada siksaan yang lain. Rasulullah SAW menceritakan dalam mimpinya, sebab mimpi Rasul itu adalah wahyu, adalah benar. Ya, sebagaimana mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan menyembelih Ismail itu adalah benar, bagian dari wahyu. Dan ini kisah ini dari mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini sangat panjang sekali, tapi yang berkaitan dengan riba, ya, beliau mengatakan fa'ataina 'ala nahrin. Kami pun mendatangi sebuah sungai. Hasibtu annahu kana yaqul ahmara mithli dam. Ya, dan sungai ini berwarna merah seperti darah. Wa idza fin nahri rajulun sabihun yasbah. Ternyata di sungai itu ada seorang laki-laki yang sedang berenang. Wa idza ala syattin nahri rajulun qad jama'a indahu hijaratan katsirah. Dan di pinggir sungai itu sudah siap-siap, ya, ada seorang laki-laki yang sudah mengumpulkan batu yang sangat banyak sekali. Jadi ada orang yang berenang di kali itu, di pinggir kali itu ada laki-laki juga yang sudah mengumpulkan banyak batu. Wa idza dzalika sabihu yasbahu ma yasbah, summa ya'ti dzalika alladhi qad jama'a indahu al-hijarah fayafgharu lahu fahu fayulkimuhu hajaran. Ketika orang yang sudah berenang ini kelelahan dan hendak menepi, maka orang yang ada di pinggir kali ini mulai melempar dirinya dengan batu. Ya, dia dilempar, yang diarah itu adalah mulutnya. Mulutnya dilempar dengan batu. Sehingga apa? Sehingga batu itu pun mulai memasuki mulutnya. Dan dia kembali lagi menjauh karena rasa sakit, ya, akibat lemparan batu itu. Dia kembali lagi menjauh. Fayantaliqu yasbah, kembali berenang menjauh dari orang itu. Summa yarji'u ilaihi, tapi sungai ini tanpa tidak ada ujung, sehingga dia harus kembali lagi ke pinggir itu. Summa yarji'u ilaihi kullama raja ilaihi faghara lahu fahu fa'alqamahu hajaran. Tapi setiap kembali orang itu, ya, mulai menepi, maka orang yang ada di tepi sungai ini pun mulai kembali melemparinya dengan batu. Dan itu terus menerus, tiada henti. Ya, terus menerus tiada henti sampai dikatakan wa amar rajulul ladzi ataita alaihi yasbahu fin nahri yulqamu al-hajara fa innahu akilu riba. Diberitahukan bahwa orang yang berenang di sungai itu dan yang senantiasa dilempari dengan batu itu adalah pemakan riba. Ya. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menerima sedekah, infak atau zakat dari hasil riba. Sehingga orang-orang yang saat ini mempunyai tabungan di bank-bank konvensional yang sudah dipastikan ribanya, maka harta riba yang dihasilkan dari uang itu tidak bisa disedekahkan, tidak bisa dizakatkan, sebab tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali hal-hal yang baik. Kemudian kisah selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa ada orang yang bersafar dan rambutnya pun sudah acak-acakan. Ketika di perjalanan, orang tersebut sangat butuh sekali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Karena seorang musafir mungkin perbekalannya habis, mungkin kelelahan, mungkin tidak ada naungan yang enak gitu ya. Sampai dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mengangkat tangannya. Ya Rabb, ya Rabb. Dia menyeru nama-nama Allah Azza wa Jalla yang Maha Agung. Ya Rabb, ya Rabb. Orang tersebut ya ternyata tidak diterima doanya, tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada waktu itu adalah ya doa sangat mustajab. Artinya doa seorang musafir mustajab. Doa seorang musafir adalah mustajab. Kemudian doa yang diiringi dengan Asmaul Husna, yaitu ya Rabb, ya Rabb, itu pun mustajab. Ditambah lagi dengan mengangkat doa, dengan mengangkat tangan. Allah Azza wa Jalla malu ketika seorang berdoa mengangkat tangan lantas tidak diberi. Jadi sarana-sarana pengkabulan doa itu sudah ada. Dia musafir, dia menyeru nama Allah Azza wa Jalla yang Maha Indah, ya Rabb, ya Rabb. Dia mengangkat tangannya ke langit. Ya, syarat-syarat untuk terkabulnya doa itu sudah dia penuhi. Akan tetapi tidak dikabulkan dikarenakan wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Fa anna yustajabu lah. Ternyata ada mawani, ada penghalang doa. Ya. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram. Dagingnya itu pun diberikan gizi dengan hal yang haram. Fa anna yustajabulah. Maka bagaimana mungkin bisa diijabah? Ya, seorang pelaku riba, penanam saham, orang yang menjaga yayasan-yayasan ribawi, orang yang menjadi saksi dari transaksi-transaksi ribawi, orang yang membersihkan kantor-kantor ribawi, ya, para OB-nya, itu semuanya wa ghudhiya bil haram. Ketika mendapatkan hasil upah dari pekerjaannya itu, pada hakikatnya dia sedang memberikan gizi kepada dagingnya itu dengan makanan-makanan yang haram. Sehingga doanya itu pun tidak akan didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Fa anna yustajabulah. Ya, itu banyak sekali orang-orang yang semacam itu. Jadi tidak hanya orang yang menanam modalnya, tapi seluruhnya. Sebagaimana khamar itu diharamkan bukan hanya untuk peminumnya, tapi orang yang menanam buahnya ketika memang diniatkan untuk dijual ke pabrik khamar, dia pun dosa. Orang yang memeras sarinya, dia pun mendapatkan dosa. Orang yang mengatur baiknya perdagangan, dia pun mendapatkan dosa. Ya. Kemudian memakan riba ini menyebabkan hati menjadi keras, berkarat dan hitam. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak. Kalla. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Rana ala qulubihim. Bahkan cahaya hatinya pun hilang, diganti dengan noktah-noktah hitam. Semakin banyak harta riba yang dimakan, semakin menumpuk noktah hitam yang menutupi hatinya, sehingga tertutupi. Sehingga sampai saat ini mungkin kita tidak pernah menyaksikan seorang ribawi menyalurkan zakatnya. Kita tidak pernah menyaksikan seorang ribawi bersedekah atau salat 5 waktu. Itu nggak pernah disaksikan. Nggak pernah ada tukang bank-bank keliling itu ketika datang waktu zuhur lantas salat di masjid ini misalkan. Itu nggak pernah ada. Sebab apa? Hati mereka sudah tertutup. Azan yang setiap harinya didengar itu seperti suara biasa saja, bukan panggilan untuknya. Ya, bukan panggilan. Sudah ditutup hatinya sehingga tidak melihat kebenaran. Ini pun sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada sekerat daging. Ketika daging itu baik, maka akan baik seluruhnya. Ketika daging itu busuk, maka akan busuk seluruhnya. Itu adalah al-qalb. Ya, hati seseorang ketika baik, maka insya Allah akan menjadi kebaikan yang lainnya. Matanya akan baik, tangannya akan baik, lisannya akan baik, kakinya akan baik. Tapi ketika hatinya buruk, maka yang lainnya pun akan ikut buruk. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, badan yang tumbuh dari harta riba ini akan dibakar oleh api neraka. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ka'ab ibn Ujwah, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin nar aula bihi. Wahai Ka'ab bin Ujwah, sesungguhnya daging yang tumbuh berkembang dari harta haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Ya, neraka lebih pantas untuknya. Kekecewaan, kemudian juga hati yang tidak tenang, itu akan senantiasa menyelimuti mereka yang menjadikan riba sebagai penghasilan sehari-harinya. Gitu ya. Dia tidak bahagia di dunia dan juga tidak akan bahagia di akhirat. Di dunia dia menjadi musuh masyarakat. Masyarakat walaupun minjam itu bukan dengan sukarela, tapi karena keterpaksaan. Ya, sehingga timbul pada diri mereka itu bukan kecintaan tapi kebencian. Ya, kebencian. Bahkan di daerah Bogor ini itu pernah ada seorang ibu-ibu, dia jualan sayur dan suaminya dia seorang satpam, ya, seorang satpam yang mungkin dia jaga malam sehingga harus rehat di siang harinya. Ternyata si ibu ini dia meminjam uang kepada bank keliling itu. Mungkin dikarenakan butuh, ya, keterpaksaan untuk menjadikan modal. Dengan harapan dari keuntungan jualan ini bisa dikembalikan modal pinjamannya itu. Mulai ditagih setiap harinya. Hari pertama dibayar, hari kedua dibayar, terus seperti itu. Sampai satu hari ketika suami sedang tidur siang, yang namanya tukang riba ini kan tidak punya adab, ya, diketok sekali, 2 kali, 3 kali, ketika belum nyaut terus diketok, walaupun menggunakan assalamualaikum karena orang Bogor, gitu ya, assalamualaikum, terus diketok-ketok. Itu mungkin si ibu ini entah ngumpet karena nggak punya uang untuk dibayarkan, gitu ya, entah tidak ada. Tapi yang pasti orang tersebut terus mengetok pintunya, terus salam.
Sehingga suami yang sedang tidur itu merasa terganggu. Ketika terganggu, mulailah dia marah dan dia membawa golok untuk tukang riba ini. Lari dia, motornya tertinggal, dirusak motornya. Sampai dirusak motornya. Gitu ya. Ini merupakan satu kisah nyata dikarenakan kebencian masyarakat sebenarnya kepada orang-orang tersebut. Yaitu orang-orang yang senantiasa menjadikan riba sebagai penghasilan sehari-hari. Jadi banyak sekali kerugian-kerugian yang akan didapat oleh mereka yang senantiasa beramal ribawi, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, wallahu alam, mudah-mudahan ini semua akan menjadi ibrah bagi kita semua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.